sekaligus untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Kepada Ustazah Halimah Al-Idrus, fa'alaiha falyataqabbal masykurah. Kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi pimpinan Witam, Nini Asgaf beserta seluruh jajaran dari kepengurusan Witam. Kita doakan semoga Witam selalu dalam bimbingan Allah SWT, insyaallah. Mudah-mudahan jadi wadah dari perkumpulan wanita-wanita yang solehah, insyaallah. Mudah-mudahan juga Wita itu wanita. Oh gitu. Inilah dia hasil dari sok-sokan kita gitu. Apa tadi kita? Wirausaha wanita. Robito Alawiyah, Robito Alawiyah. Macam itulah dia. Wirausaha wanita Robito Alawiyah. Ya. Kita doakan semoga selalu dalam keberkahan dari Allah SWT, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, satu daerah itu kalau banyak habaib dan syaraifnya, insyaallah jadi berkah. Dan kalau kepengen benerin satu daerah, nah itu cukup dengan diawali dengan membenarkan para habaib dan syaraifnya, insyaallah yang lain-lain ikut jadi benar, gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan segenap habaib, segenap syaraif di Jakarta dan di seluruh Indonesia selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Semuanya berada di jalan yang benar, insyaallah. Dan mudah-mudahan juga kelak di hari akhirat kita semuanya berkumpul di belakang keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul di belakang ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja semua teman-teman saya yang ada di sini, segenap ustazah, segenap syaraif, segenap pimpinan majelis salim, kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu, anak-anak yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah SWT, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi Terry ya. Iya, saya kenal Terry nggak sengajaan tuh. Nggak sengajaan, ketemunya di atas pesawat. Nggak ketemu materi di atas pesawat, tapi lagi perjalanan pulang pesawat di Garuda jurusan Singapura Jakarta. Malam-malam saya nggak bisa tidur, jadi saya lihat-lihat TV-nya tuh. Terus ada lagu-lagu di situ yang ada suaranya doang gitu kan. Jadilah saya dengerin lagu-lagu gitu yang saya suka dengerin lagu, teman-teman, walaupun bukan lagu Islam. Kenapa gitu? Bukan lagu Islam ya. Ini boleh teman-teman dengarkan sebagai persepsi, sebagai cara pandang. Istilah guru saya Habib Umar bin Habib Mashhad, ya. Habib Umar selalu mengajarkan kepada kami istilahnya takbirul mashhad, meluaskan cara pandang.
Ya, saya suka dengerin lirik lagu karena saya tidak suka mendengarkan lirik lagu yang tidak saya mengerti. Kayak lagu bahasa Inggris misalnya, bahasa Kamboja misalnya, Thailand gitu, nggak suka saya. Ya, saya sukanya dengerin lagu Indonesia atau Arab karena kan saya ngerti gitu. Di situ di antara lagu-lagu itu saya suka dengerin lagu seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk ada banyak lagu itu yang pasnya tuh cuman buat Nabi Muhammad, yang pasnya tuh cuman buat Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ada banyak sekali. Cobain teman-teman dengerin lirik-lirik lagu bahasa Indonesia ya, karena memang teman-teman ngertinya bahasa Indonesia kan gitu ya. Yang ngerti bahasa Inggris silakan juga. Ada banyak dari lagu-lagu itu nggak pas buat orang, pasnya itu buat Allah atau buat Nabi Muhammad. Salah satu dari yang saya rasa nggak mungkin nih kalau nggak buat Nabi Muhammad misalnya, kayak lagu Sempurna itu nggak bisa. Kalau buat orang nggak pernah tahu begitu sempurna kan gitu. Siapa coba yang sempurna kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Bukankah buat selain Nabi Muhammad tak ada gading yang tak retak? Bukankah hanya Nabi Muhammad yang gadingnya tak retak? Jadi gitu. Nah itu saya kedengeran lagunya Terry yang sebutin debu apa ya? Butiran debu. Ya, butiran debu gitu. Pokoknya tanpa dia itu kita tenggelam di lautan yang terdalam. Iya ya. Tanpanya itu kita hanya akan tersesat di jalan yang tidak terarah gitu. Siapa lagi itu kalau bukan Nabi Muhammad? Jadi saya dengerin lagu itu saya ulang bersamaan dengan air mata yang terus bercucuran ingat Nabi Muhammad SAW di pesawat yang sepertinya jam 11-an malam gitu ya, semuanya pada tidur gitu, dan saya sendirian dengerin lagunya, dia nangis pas pagi-pagi udah gak di pesawat dong. Pas pagi-pagi saya cari tahu siapa sih ini, namanya di situ Terry aja ya, Terry aja. Ada ajanya? Nggak ada. Terry. Akhirnya saya lihatin Terry siapa sih ini gitu, suaranya bagus gitu kan. Saya lihat-lihat di beberapa inian, oh sekarang udah pakai jilbab gitu kan, karena sempat lihat yang YouTube yang dulu-dulu masih innalillahi lah ya. Tapi belakangan sudah alhamdulillah gitu. Akhirnya terus saya lihat di Instagram, ternyata dia follow saya loh. Oh siapa dia nih? Akhirnya saya DM gitu, saya kasih tahu suara kamu bagus begini begitu. Dia ribut tuh, oh Ustaz, ternyata Terry Syahab, Masya Allah. Dah, Insya Allah mudah-mudahan ya Ter, kita terus ada di jalannya Nabi Muhammad ya Ter. Di belakangnya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Insya Allah. Lagu yang tadi Terry bawa, yang lagu pertama Aku Tak Sanggup, kebetulan saya yang menulis lagunya. Boleh juga saya ya. Masa pandemi kagak ada ngajar, gabut. Nulisin lagu. Tersesat aku tanpamu, terjebak dalam duniaku, langkahku kian tak menentu. Apa tuh terus? Langkahku kian tak menentu, mengejar harapan yang palsu. Lalu kau datang padaku, menuntun langkah hidupku, mendekap erat jiwaku. Apalagi itu terus. Kayak gitulah. Tak sanggup aku tanpamu, tak mampu jauh darimu, mampu jauh darimu. Terus
Enggak gitu dong ceritanya. Ya udah tuh. Jadi alhamdulillah ya. Karena memang siapa sih di antara kita yang sanggup tanpa Nabi Muhammad? Ada di sini yang sanggup? Enggak sanggup. Tak mampu jauh darimu. Siapa emang di antara kita yang mampu jauh dari Nabi Muhammad? Enggak ada. Enggak. Engkau cahaya hidupku, tanpamu sesat jalanku. Benar banget, ya kan? Tanpa Nabi Muhammad sesat jalan kita, teman-teman. Karena beliau adalah cahaya hidup kita. Engkau dermaga hatiku, padamu kita berlabuh. Pokoknya orang kalau belum ketemu dermaganya Nabi Muhammad, dia masih melayar ke sana kemari, ya. Gitu. Tapi begitu nyampe ke dermaganya Nabi Muhammad, begitu kenal namanya cinta kepada Nabi Muhammad, dan berlabuh hati kita. Dunia akhirat insya Allah. Dunia akhirat insya Allah. Jadi begitu teman-teman sekalian, insya Allah ya. Sekarang kita mau masuk ke materi kita hari ini. Saya doakan semoga seri selalu bisa istiqomah, dan juga semua teman-teman yang ada di tempat ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah teman-teman. Dan juga kalau teman-teman lihat ada misalnya saudaranya, sepupunya, ponakannya atau siapapun yang kayaknya belum ada di jalan yang tepat nih, masalahnya seringkali cuma belum ketemu aja sama Nabi Muhammad. Tapi kalau udah ketemu sama Nabi Muhammad lalu kau datang padaku, itu udah beres nih. Nah, buat mempercepat jalan mereka ketemu sama Nabi Muhammad alaihissalam, doa terus saja doa. Kamu ngerasa anakmu susah dibilangin, doain. Kamu ngerasa sepupumu ada di jalan yang salah, doain. Kamu ngerasa siapapun aja dari orang-orang yang kamu sayangi belum kenal cinta sama Nabi Muhammad, doain. Kalau udah nyampe, kalau udah didoain, dapet nih doanya, nyampe nih, seringkali kita ditinggal, jalannya lebih cepat daripada kita. Karena memang jalan cinta itu adalah jalan tercepat menyampaikan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jalan cinta kepada Nabi Muhammad adalah jalan tercepat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik, kita akan masuk sekarang di kajiannya. Teman-teman sekalian saya muliakan, judulnya apa nih? Saya mesti lihat dulu. Meraih berkah dan kesuksesan dengan gaya hidup halal. Ya, karena kan apa tadi tuh, wirausaha. Bukan. Betul ya? Wirausaha. Kita ya. Kita nih mesti yang meraih berkah dan kesuksesan dengan gaya hidup halal. Dengan hidup yang halal kita bisa meraih berkah dan kesuksesan. Biar enak ngajinya, kita baca surat Al-Fatihah dulu. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala berkahan pada hari kita ini. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala bimbingan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa bawa kita kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bawa kita kepada kedekatan dengan jalan surga kita insyaallah, dekatan dengan orang-orang terbaik, dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir ibtigha' mardatihi wa qurbihi wa tawadhi wa husnil khatimah ma'al afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Meraih berkah dan kesuksesan dengan gaya hidup halal. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, kita ini kan hidup ada jangka waktunya nih, gitu ya, sampai di masa yang tertentu. Kalau udah datang ajal kita, itu udah nyampe, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, udah meninggal dunia. Nah, nanti kalau kita dikubur tuh ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari malaikat-malaikat. Salah satunya tentang umur kita pakai buat apa? Tentang sehat kita pakai buat apa?
tentang masa muda kita pakai buat apa, gitu kan ya. Nah, salah satu dari pertanyaan tersebut adalah tentang harta kita. Nih teman-teman, kalau pertanyaan yang lain, pertanyaannya cuma satu, umur kamu buat apa? Tapi kalau harta, pertanyaannya dua, dari mana kamu dapat, kemana kamu gunakan. Lagi saya ulangi, pertanyaan yang lain itu lebih gampang dijawab karena cuma satu arah, teman-teman. Yang paling sulit dijawab adalah pertanyaan mengenai harta. Karena harta itu dari mana kamu dapat, untuk apa kamu gunakan. Itu dua-duanya jadi pertanyaan-pertanyaan berat, terutama buat orang-orang yang kurang berhati-hati dalam hidupnya, hanya mengejar ambisi-ambisi duniawi yang akhirnya terjebak kepada suka menggampangkan urusan halal haram, yang akhirnya kemudian menjadi sebab naudzubillah tidak selamat ketika berada di alam sesudah dunianya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Dari mana kamu dapat uangmu itu, untuk apa kamu belanjakan. Dan itu bukan cuma nilai besar teman-teman sedikit sekalian, akan tetapi bahkan ribuan perak itu akan jadi pertanyaan. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam dalam salah satu hadisnya, danik min haram, danik min haram. Danik itu kayak sekitar 5.000 perak gitu, 5.000 perak ya, 10.000 perak ini duit yang bisa dianggap sebagai uang recehan buat sebagian orang gitu. 5.000 perak kan kita suka ngasih tukang parkir kan gitu ya. Itu danik min haram. Kata Nabi Muhammad, satu danik dari yang haram harus kamu bayar di akhirat nanti, harus kamu tebus di akhirat nanti dengan 70 fardu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 70 fardu, sholat fardu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 70 sholatmu tuh yang fardu-fardu gitu ya, itu tuh harus habis buat ngebayarin 5.000 perak yang kamu pakai, yang kamu ambil bukan menjadi hakmu. Gimana dengan makan harta anak yatim? Gimana dengan korupsi miliaran rupiah? Gimana dengan makan harta warisan? Gimana dengan hak saudaramu kamu ambil? Gimana dengan korupsi dana bantuan sosial? Saya nggak bisa mikirnya tuh. 5.000 dari yang haram, teman-teman. 5.000 perak dari yang haram harus kamu bayar dengan 70 kali fardu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka nih teman-teman sekalian, kita mesti banget nyari rezeki yang halal. Mesti banget nyari rezeki yang halal. Jangan pernah jadi pilihan untuk deketin sesuatu yang haram, atau bahkan nggak usah haram, ada nilai subhatnya aja kamu jauh-jauh dah. Ada nilai subhatnya nih, jauh-jauh. Misalnya, mohon maaf ya, yang ada bunganya gitu, kerja di tempat yang ada bunganya. Ada banyak tinjauan, oke, ada banyak ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama modern yang memperkenankan itu. Akan tetapi kan bagaimanapun ada banyak yang ulama-ulama yang salaf ya, yang zuhud ya, banyak di antara mereka yang mengharamkan itu. Nah, kalau ada yang bilang halal, ada yang bilang haram, namanya syubhat. Yang syubhat itu aja kamu mesti hindari gitu, apalagi yang haram. Ustazah, saya kerja di pabrik minuman keras. Jangan. Gimana dong Ustazah? Keluar kamu dari situ. Ustazah, saya kerja di bartender, ngeramu-ramu, racik-racik minuman keras. So, suami saya kerja jadi bartender. Gimana menurut Ustazah? Jangan.
Habisnya Ustazah susah sekarang nyari rezeki yang halal aja susah, apalagi yang halal. Itu ucapan bukan ucapannya orang mukmin, bukan ucapannya orang mukmin. Namun jangan pernah sampai keluar dari lisanmu ucapan nyari rezeki yang haram aja susah, apalagi yang halal. Bukan ucapan orang beriman. Sebab orang beriman tahu firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwar Razzaq dzul quwwatil matin." Allah lah satu sang pemberi rezeki, tidak ada yang lainnya. Dialah sang pemilik kekuatan yang tertinggi. Allah satu doang, teman-teman. Yang ngasih kamu rezeki itu Allah. Jangan sampai keraguanmu terhadap urusan rezeki menghalangkanmu dari iman, teman-teman. Mencegahmu dari mati dalam husnul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Ada orang kerjaannya dulu tukang nyuri kain kafan, haram kan? Jadi orang udah mati nih, malamnya dicuri kain kafannya. Di zamannya Sayyidina Hasan Al-Basri, dia udah nyuri 300 kain kafan. Habis itu taubat. Dia bilang sama Sayyidina Hasan Al-Basri, "Tuan, saya ini udah nyuri 300 kain kafan. Tuan tahu gak, dari 300 kain kafan orang beriman meninggalnya dihadapkan ke arah kiblat. Ketika saya curi, Tuan, hanya 3 yang masih tetap ngadep kiblat. Sisanya 297 terpalingkan dari arah kiblat." Kenapa bisa begitu, Tuan? Kata Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali bin Abi Thalib zaman tabi'in, teman-teman. Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, orang kalau di dalam kuburnya ketika digali balik ini nggak menghadap ke arah kiblat, artinya dia tidak dianggap mukmin di hadapan Allah. Artinya iman sudah tercabut sebelum saat kematiannya. Walaupun dia mati di antara umat Islam, disolati sama umat Islam, dikafani dengan kafan umat Islam, kemudian lagi dikubur di pekuburan umat Islam, orang Islam semuanya nyangkain dia umat Islam, bisa jadi kabarnya di dalam kubur ia tidak dianggap sebagai orang Islam. Kenapa begitu, Imam? Mengapa tuh dia 300 orang, teman-teman? Hanya 3 orang yang ngadep ke arah kiblat, sisanya nih rusak semuanya gitu, imannya nggak berhasil dipertahankan saat kematian. Kita minta sama Allah, ya Allah ya, ya Allah ya, ya Allah bihusnil. Kita minta sama Allah, ya mughallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami selalu berada dalam keimanan kepada-Mu. Katanya Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, khawfuhum lighadahum wa ashahum yuhawwiluhum an jihatil kiblat. Kekhawatiran tar besok makan apa, tar malam makan apa, buat anak sekolah kayak gimana, membuat mereka berani-berani mengerjakan yang haram, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala cabut iman dari dalam hatinya, karena dia sebenarnya dianggap Allah sebagai orang yang ragu-ragu bahwa Allah lah sang pemberi rezeki. Jangan ragu. Jadi kalau orang bilang nyari rezeki yang haram aja susah, apalagi yang halal, ganti ucapanmu dengan, saya tolak yang haram agar Allah gantikan saya dengan rezeki yang halal. Tolak, saya akan berani menolak yang haram, sebab saya berharap Allah menggantikan untuk saya rezeki yang halal. Begitu, teman-teman, rezeki yang halal. Nah, rezeki yang halal itu yang kayak gimana sih? Rezeki yang halal itu 2, harus dua-duanya benar. 1, komposisinya halal, gitu ya, barangnya halal. Kalau dia makanan berarti nggak ada barang-barang haram ataupun najis di makanan tersebut. Kalau itu produk lain, gitu kan dipakai sholat, nggak boleh ada barang najis. Misalnya kita punya
kita pakai kosmetik misalnya, pastikan bahwa itu adalah sesuatu yang halal, yang tidak najis maksud saya ya, yang suci gitu, agar semuanya tuh pakainya barang-barang yang halal. Itu satu, komposisinya harus halal. Jangan pernah berani makan-makan yang haram-haram gitu ya. Susah dong Ustazah. Susah gimana? Susah Ustazah, kadang-kadang ini kan orang nggak cantumin label halal atau nyari label halalnya susah zaman sekarang. Enggak kok, nggak susah teman-teman, nggak susah. Bismillah. Yang pasti yang pertama kali harus kamu mantapkan adalah hatimu sendiri. Hati kamu tuh yang harus kamu mantapkan. Saya nggak mau makan sesuatu yang tidak jelas kehalalannya. Tuh, mantepin dulu, pastiin dulu, nggak mau saya. Pokoknya mendingan nggak terlalu enak, nggak apa-apa, yang penting halal daripada makanan enak, pakai banget pula, tapi nggak halal. Jangan dah, jangan berani sama yang nggak halal. Kenapa? Jadi penyakit teman-teman, jadi penyakit buat diri kamu. Nanti saya akan bahas apa aja masalahnya kalau ada barang haram masuk dalam perut kamu. Barangnya komposisinya harus halal. Kalau misalnya nggak ada label halalnya nih Ustazah, saya udah nanya sama orangnya gitu, halal nggak nih Pak kredoknya? Ustazah nggak kredok aman, APK gitu, apa tak tahu. Nugget, ya nugget, oke. Pizza, yang gitu-gitu kan terlalu banyak komposisi tuh, kita bingung gitu kan. Kita bilang halal nggak? Halal kok, karena kan memang ada banyak misalnya kayak warung-warung atau apa gitu kan ya, yang kayaknya repot bener dah mau daftarin produk halal gitu kan. Orang juga barangnya nggak banyak misalnya gitu, masih lagi usaha kecil-kecilan, kita mintain label halal kan rada repot ya. Kalau kayak gitu gimana Ustazah? Liatin aja, liatin dari orang-orang yang ada di sekeliling. Maksudnya orang kan kalau jualan kan biasanya orang-orang sekeliling pada tahu. Kalau saya sih hitungannya gini, kalau misalnya dia buka warung gitu ya, warungnya di depan rumah dia, itu kan kalau ternyata terbukti ada sesuatu yang haram, ada bisa digerebek sama tetangganya kan gitu. Nah biasanya kayak beginian saya lebih percaya gitu, orangnya memang terkenal orang soleh, orang baik-baik, orang yang sholat gitu. Ustazah kenapa penting banget orangnya sholat atau nggak sholat? Inna sholata tanha anil fahsya. Orang itu kalau ngerjain sholat itu punya sensor. Apa-apanya orang kalau sholat, apalagi dicinta sama Nabi Muhammad gitu ya, itu bakal jadi sensor teman-teman. Insya Allah gitu, bakal dihindarkan dari yang haram-haram gitu ya. Tapi kalau misalnya toko besar, bakery misalnya gitu kan, yang udah pasti aja, kamu mau beli cari yang ada label halalnya gitu, cari yang ada label halalnya. Ustazah ini tuh enggak ada label halalnya, tapi yang ngantri banyak orang pakai jilbab, yang nggak bisa jadi indikasi. Terus kalau ada orang mau nyebur ke lubang, kamu ikutan nyebur ke lubang gitu, habis itu gimana ya, banyak lah libur, ya udah saya ikutan, kok gitu? Kan enggak gitu. Lagi pula ya teman-teman, ini kita nih tinggal di Indonesia, alhamdulillah, di Jakarta pula, alhamdulillah, makanan halal nggak kurang-kurang, betul nggak? Mau nyari apaan aja yang halal banyak tersedia, jangankan sekedar roti, makanan Thailand, makanan Jepang, makanan dari negara-negara yang minoritas muslim di negerinya. Kamu kalau beli di tempatnya belum tentu halal, di negerinya belum tentu halal. Di Indonesia, di Jakarta halal, ada label halal. Teman-teman jadi sekalian yang saya muliakan, dengan cara seperti itu, kalau semua umat Islamnya sepakat yang nggak ada label halalnya dari toko-toko besar, gitu ya, itu kita
masuk di sana akan jadi pemikiran mereka untuk nggak akan pernah mau jual barang-barang yang nggak halal. Sebetulnya ini kan enggak ada banyak. Ini saya pernah dengar nih, pakai telinga saya sendiri nih. Nggak ada orang ngomong kayak begini. Dulu nih merek dagang yang ini nih nggak ada label halalnya, gitu ya. Rotinya enak banget, lembut banget. Pas ada label halalnya, rotinya jadi keras. Saya jadi malas lagi deh beli di situ. Lah, saya jadinya nggak pernah beli lagi pas dia dikasih label halal. Dan itu disampaikan oleh orang Islam. Teman-teman sekalian, yang kamu cari lembutnya roti atau halalnya roti? Tentu kehalalannya kan. Jadi jangan pernah punya pilihan konsumsi sesuatu yang syubhat, apalagi haram. Apalagi haram. Kemudian halal yang kedua. Jadi halal itu harus punya dua bagian. Halal komposisinya, barang-barangnya, gitu ya. Sama yang kedua, halal secara cara mendapatkannya. Kerjaannya adalah kerjaan yang halal. Dapetinnya dengan jalan yang halal. Teman-teman sekalian, ada orang ngambil uang warisan, bukan haknya. Nyuri, ngambil bagian warisan yang bukan haknya. Habis itu dia beli nasi uduk. Halal apa enggak? Nasi uduknya halal apa enggak halal? Halal. Akan tetapi caranya yang seperti itu halal apa enggak halal? Haram, teman-teman sekalian. Enggak halal. Jadinya hukum makan nasi uduk yang hasil orang tersebut halal apa haram? Haram. Jadi sekalian, ada perempuan mau pergi ke pengajian, kagak punya kerudungan atau kerudungan dia udah jelek semua. Akhirnya dia nyamber jemuran tetangga. Pakai kerudungan hukumnya apa? Wajib. Akan tetapi kerudungan nyamber punyanya tetangga hukumnya apa? Haram. Jadi halal tuh mesti dua-duanya, teman-teman. Halal tuh mesti dua-duanya. Komposisinya halal, kemudian lagi cara dapetinnya juga halal. Kalau salah satunya haram, nih saya kasih tahu dampak konsumsi barang haram. Dan barang haram yang saya maksudkan, entah itu komposisinya haram, ada keharamannya, ada BABI misalnya di situ, gitu ya, atau ada daging-daging yang tidak disembelih misalnya, atau ada rum, ada minuman keras dicampur di situ, ada arak dan lain sebagainya, menjadi komposisi dari makanan tersebut. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu haram atau dapetinnya dari uang haram, belinya, gitu ya, atau mendapatkan makanan tersebut dengan jalan yang haram. Jadi orang kalau ada makanan masuk dalam tubuhnya, satu, dia akan sulit mengerjakan ibadah, berat banget buat ngerjain ibadah. Makanya kamu kalau merasa kok biasanya diri ini kalau diajakin sholat enggak berat, ini kok berat ya. Anak-anak biasanya diajakin sholat gampang, ini kok berat banget ya. Misalnya, tuh perhatikan teman-teman, rezekimu dari mana? Rezekimu tuh dari mana? Coba lihat-lihat nih. Makanya jika kamu adalah seorang istri, kamu harus berani bilang pada suamimu, bang, kita biar dikit nggak apa-apa bang. Kalau banyak alhamdulillah. Tapi biar dikit nggak apa-apa, yang penting halal. Karena saya sanggup kok kalau makan itu aja. Yang kita nggak sanggup kalau kita harus bercerai-berai dalam neraka. Jadi kita nggak sanggup kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu indah,
nggak bisa didekati atau hanya akan menerima dari yang indah-indah juga. Kalau kamu makanannya haram, kamu pakaiannya belinya dari harta haram, kamu jadi nggak indah teman-teman. Kamu jadi belepotan najis teman-teman. Kamu jadi belepotan kotoran teman-teman. Sehingga sulit sekali untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala jika kamu ada sesuatu yang haram dalam diri kamu. Sekali lagi yang nomor satu, kalau kamu gampang-gampangan sama barang-barang haram, apalagi jadi makanan gitu ya, jadi makanan yang kamu makan gitu, itu teman-teman berat mengerjakan ketaatan, berat. Jangankan yang sunnah, yang wajib-wajib aja susah. Yang wajib-wajib aja susah. Coba tuh perhatiin. Coba silakan aja kamu perhatiin. Di antara sekeliling kita nih, atau kalau kamu buka televisi gitu, itu orang-orang yang terjebak pada kemaksiatan, dosa-dosa besar, yang sampai berani kepada hal-hal dosa-dosa besar yang paling besar kayak membunuh misalnya gitu. Itu kira-kira rezekinya halal apa haram? Harta yang haram gak akan membawa kamu kepada ketaatan, teman-teman. Maka jika hidupmu adalah untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pastikan bahan bakarnya harus dari sesuatu yang halal. Kama wudia sebagaimana kamu mengkonsumsi, seperti itu pula lah yang akan keluar dari diri kamu. Seperti apa yang kamu konsumsi akan menjadi praktekmu. Kalau konsumsimu halal, prakteknya akan mengerjakan sesuatu yang halal. Konsumsimu haram, maka prakteknya hanya akan mengerjakan sesuatu yang haram. Orang kalau makanannya haram, sekali lagi yang nomor satu akan berat mengerjakan ibadah kepada Allah SWT. Berat, mau sedekah berat, mau sholat berat, mau ibadah berat, tapi giliran diajakin maksiat ringan banget. Gampang banget giliran diajakin maksiat. Kenapa bisa kayak begitu? Ada barang haram masuk dalam tubuhmu. Berikut sekalian yang saya muliakan, yang nomor dua nih. Yang nomor satu tadi, sebagaimana kamu makan, seperti itu pula lah prakteknya anggota tubuh. Kalau halal halal, kalau haram haram. Katanya Imam Asyibli, man akal halal ata'at jawarihu sya'at abad, wa man akal haram ata'at jawarihu sya'at abad. Siapa yang makanannya halal, maka akan kerjain yang halal semua anggota tubuhnya. Dan siapa yang makanannya haram, maka akan bermaksiatlah anggota tubuhnya. Sya'at abad, mau atau nggak mau, pasti betul. Pasti. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, orang kalau makanannya haram, andai pun dia ngerjain taat, susah khusyuknya, susah diterimanya, rasa taatnya hambar, kalau nggak malah berat. Kalau ada barang syubhat, apalagi haram masuk dalam tubuhmu, gitu ya, itu tuh kalau ngerjain taat susah mau nyari rasanya. Kenapa ya? Saya biasanya kalau tahajud itu nikmat. Jadi pertanyaan kamu misalnya dalam hati nih ya, kenapa ya? Saya tuh dulunya gitu kalau ngerjain tahajud nggak berat gitu. Sekarang kok kalau ngerjain tahajud berat. Kenapa ya? Saya kayaknya kalau sholat gitu nggak buru-buru loh, enak gitu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Malah saya tambahin kopiah, bakpia gitu. Kalau waktunya keburu. Ini kok saya kalau kerjain sholat tuh kayak bawaan pengen cepet buru-buru kelar gitu. Kenapa ya? Kok saya kayaknya sekarang nih kalau mau sedekah apa berat banget. Udahlah berat, sedekahnya sedikit, abis itu pengen bawaan pengen kita sebut-sebut mulu gitu. Kok kayak kehusyuannya nggak ada gitu.
Kenapa ya? Dulu-dulu kalau baca sholawatan ke Nabi, apalagi saat siang bareng-barengan orang, kayaknya nikmat banget, hati terasa khusyuk banget gitu. Sekarang kok kayak gak ada rasanya ya? Kenapa? Ada apa dengan saya? Teman-teman, bisa jadi ada yang syubhat atau haram masuk dalam perutmu atau yang kamu kenakan dalam tubuhmu. Hati-hati. Sayyidina Rabi'ah al-Adawiyah, ini agak dalam ini ya. Sayyidina Rabi'ah al-Adawiyah pernah satu malam beliau di sholat sunnah tahajudnya Rabi'ah al-Adawiyah setiap malam 1000 rakaat ya mulai 1000 rakaat, dan 1000 rakaatnya nikmat enak sampai Rabi'ah al-Adawiyah bilang mahammatni mundu arba'ina sana ila dulu fajr sodik. 40 tahun hidup saya nggak pernah susah, saya nggak pernah sedih kecuali saat terbitnya fajar. Saat datang subuh saya sedih. Kenapa? Berhenti waktu qiyamul lail saya. Aduh, nggak boleh sholat lagi nih, kelar nih. Aduh, sedih banget ya, nungguin berapa jam lagi nih ketemu malam. Sedih Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi sekalian satu waktu Sayyidina Rabi'ah al-Adawiyah lagi sholat, tiba-tiba entah gerakan gimana, mukenanya robek. Baju yang beliau kenakan itu robek tuh gitu kan, robek itu lumayan. Akhirnya kan beliau nggak bisa lanjutin sholat. Beliau pun ngambil benang, ngambil jarum, masukin. Beliau lagi mau jahit nih teman-teman, tiba-tiba lampunya habis itunya, bahan bakarnya, minyaknya. Beliau nggak bisa lanjutin nih jahit karena susah banget gitu, nggak kelihatan, gelap banget, lagi nggak ada cahaya bulan. Nggak lama kemudian ada datang orang bawa petromak, tahu petromak, bawa cahaya lampu tuh, berdiri pas banget depan pintu rumah Rabi'ah. Cahayanya lampu itu masuk dari sela-sela jendela. Akhirnya, kata jangan difoto lah. Akhirnya teman-teman sekalian, Rabi'ah al-Adawiyah pun lumayan nih ada cahaya gitu kan. Sama Rabi'ah al-Adawiyah dijahitlah kembali mukenanya tersebut. Jadi sekalian, habis selesai Rabi'ah jahit nih, Rabi'ah sholat lagi dong. Nggak berasa nikmat. Sholat lagi rakaat berikutnya, hilang nikmatnya. Sholat lagi rakaat berikutnya, hilang nikmatnya. Nggak ada nikmat, husyuk ini Rabi'ah nggak kena. Dibaca ayat-ayat tentang azab, nggak kena. Dibaca ayat-ayat tentang rahmat, nggak kena. Nggak hadir hatinya. Susah banget husyuknya Rabi'ah. Ini kan orang kayak Rabi'ah nih teman-teman, sensornya kuat, sensitif, karena hubungannya sama Allah SWT yang sedekat-dekatnya. Jadinya berasa banget nih antara sholat kayak biasanya sama sholat yang hari itu. Kita nih kadang-kadang nggak berasa, karena kan emang biasa kita sholat memang kurang-kurang khusyuknya kan. Emang ini gitu. Tapi buat orang-orang seperti Rabi'ah kan luar biasa berasa. Habis selesai sholat Rabi'ah nangis, ya Allah maafin Rabi'ah ya Allah, maafin Rabi'ah ya Allah, kasih tahu Rabi'ah ada apa nih sama Rabi'ah, kenapa kau menghalangkan lezzatul munajat, kelezatan bermunajat yang selama ini kau berikan sebagai kenikmatan terindah di atas muka bumi ini ya Allah. Nangis Rabi'ah, karena buat para wali hal terindah dalam hidup adalah kelezatan bermunajat kepada Allah. Sampai-sampai katanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, neraka lebih ringan daripada dihalangkan oleh Allah SWT dari kenikmatan berzikir kepadanya. Teman-teman sekalian, Rabi'ah nanya sama Allah, kasih tahu Rabi'ah kenapa ya Allah. Gak lama kemudian Rabi'ah datangan tidur, kayak ghalab alaihi naum kalau dalam bahasa Arab ya, ketiduran gitu. Tiba-tiba aja nggak ngantuk, nggak apa-apa tiduran. Dalam tidurnya tersebut Rabi'ah dikasih tahu, laki-laki yang jalan kemudian bawa petromak tadi itu teman-teman, tukang renten.
Robiah nggak ikut makan duitnya, Robiah nggak ikut makan makanannya, Robiah nggak pakai mukena dari dia, Robiah nggak beli benang, nggak beli jarum pakai duit dia. Robiah hanya menjahit pakai cahaya dari dia. Hilang nikmat munajatnya teman-teman, hilang nikmat sholatnya teman-teman. Maka jangan berani-berani sama barang haram, mencegahmu dari kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegahmu dari diterimanya ibadah kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Yuk belajar. Buat apa-apa mendingan dikit, yang penting halal, daripada banyak tapi nggak halal. Dikit daripada banyak tapi nggak halal. Gitu, insya. Terus gimana lagi bahayanya? Nih yang ketiga nih, orang kalau makanannya haram, satu, ngerjain taat berat, ngerjain ibadah berat. Dua, kalaupun bisa ngerjain ibadah udahlah berat, susah diterimanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha indah, tidak akan mau menerima kecuali yang cakep-cakep juga, yang indah-indah juga. Dan yang haram itu nggak akan ada yang indah teman-teman. Kemudian lagi yang ketiganya, sedikit sekalian yang saya muliakan, kalau kamu ngerjain yang haram, makan yang haram, kamu akan mudah sekali untuk mengerjakan yang haram, berkumpul dengan yang haram, sehingga akhirnya jalanmu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah itu, udah haram nih, bakalannya ngumpulnya orang haram-haram, habis itu tambah ke sana, tambah haram, tambah haram, tambah haram, tambah haram. Dari yang asalnya keharaman kecil jadi keharaman gede, terus seperti itu teman-teman. Makanya buat para istri juga mungkin yang kerjaannya suami gitu, atau walaupun kamunya bekerja juga, tapi jangan gampang-gampang ngambil harta suami tanpa seizin darinya. Perhatian nih buat yang kalau nyuci nemu beberapa lembar uang di saku suami, lebih baik kamu jujur, lebih baik kamu jujur teman-teman. Jadinya kalau kamu belanjain apa-apa jatuhnya halal, daripada kamu nggak jujur jatuhnya haram, akhirnya yang ada malah berantem, keras kepala semuanya, nggak ada enak-enaknya. Udah ngerjain yang haram udah deh berantakan, percaya saya deh. Kalau haram hanya untuk yang haram. Uang itu nyari pemiliknya. Nih, saya kasih tahu. Uang nyari pemiliknya. Kalau uangnya halal, dia akan seneng ada di tangan orang yang halal, orang yang pekerjaannya halal, orang yang baik-baik gitu. Kalau uang haram, dia hanya akan berada di tangan pemiliknya juga. Sehingga kalau kamu sebenarnya adalah orang baik gitu ya, kemudian kamu kena kepada yang haram-haram, uang yang haram-haram, akhirnya kamu kayak keseret-seret kerjain sesuatu yang haram juga. Saya ingat cerita guru saya punya kiai di Jawa Tengah, ya di Tegal tepatnya, namanya Kiai Ahmad. Satu hari cerita sama saya ini subhanallah punya guru namanya Ahmad, punya suami namanya, punya abang namanya, pokoknya saya dikelilingi Ahmad deh pokoknya. Jadi ada salah satu nih guru saya, Kiai Ahmad namanya. Beliau satu waktu cerita sama saya, lagi pas kami datang, saya dengan beberapa orang gitu ya, datang kepada beliau, terus kita cerita-cerita, beliau bilang, hati-hati ya Pak, pokoknya yang haram Pak, uang haram hati-hati Pak. Dia bilang sama saya, iya Kiai doain, saya bilang.
Yang haram tuh Pak bakalan baliknya ke yang haram Pak. Yang halal hanya akan bikin kita ngerjain yang halal. Beliau terus cerita, saya pernah nih Pak, saya ceritanya mau ke Jakarta udah keluarin mobil sama supir saya, lagi mau keluar ke pondok nih ketemu, mohon maaf ya, saya nggak mau sebut nama, saya juga emang nggak tahu juga, beliau ini juga nggak sebut nama tentu saja. Beliau bilang saya ketemu sama seorang pejabat yang kurang jaga diri gitu, pejabat yang suka korupsi gitu ya. Nggak semua pejabat seperti itu, nggak semua pejabat seperti itu, cuman kebetulannya oknum ya, bahasanya oknum ya. Nggak semua polisi juga. Tapi kan ada yang begitu, itu namanya oknum, kan gitu ya. Baik teman-teman, jadi ini ceritanya dia bilang, saya tuh udah keluarin mobil, udah mau keluar dari pondok nih sama supir saya ketemu sama dia nih, dia kebetulan lagi lewat di situ. Dia turun dari mobilnya, kemudian dia ketok kaca, saya bukain gitu, oh Kiai, apa kabar Kiai? Gitu kan, saya salaman gitu sama Kiai. Dia bilang, iya saya alhamdulillah Pak. Mau kemana Kiai? Saya mau ke Jakarta. Oh, udah oh Kiai gitu kan. Dia kemudian keluarkan uang, diberikan kepada Kiai tersebut. Uang dibuka sama Kiainya, sudah jalan gitu ya. Ya Pak, mari Pak, jalan nih. Ada 500.000. Disakuin dong sama Kiainya. Jalan masuk Jakarta kena tilang. Kena tilang. Akhirnya gimana nih Kiai? Pak, saya ini mau dakwah. Kiai gitu kan. Dah, damai aja. Kasih duit sama Kiai itu ke lewat supirnya itu, uang yang tadi itu disaku, kasih 250.000. Anggap diri damai aja gitu kan. Dah, jalan nih. Jalan, mau masuk lagi Jakarta. Kiai bilang, saya bilang yang mau supir saya, ini nanti di depan kita cuma tilang lagi. Bener aja. Begitu keluar dari jalan tol, mau hampir dikit lagi nih tempat ngisi majelis, nah tilang lagi. Keluarin tuh 250.000 lagi. Dah jalan. Kata Kiai, sekarang udah nih, nggak kena tilang lagi, kita udah pulang. Dia bilang beneran dong, nggak kena tilang lagi, semuanya aman. Supirnya bilang nih, wih Kiai kasih. Wah, Kiai tancap nih, kayak bisa tahu apa yang ada di depan. Enggak, kata Kiai. Enggak, saya nggak ngasih. Loh kok Kiai tahu kalau kita bakalan kena tilang lagi? Kan Kiai berarti bisa lihat masa depan. Kata Kiai, enggak, saya nggak bisa lihat masa depan. Nah, terus kok Kiai tahu kalau bakalan kena tilang lagi? Ini ada uang di saku saya, lagi nyari pemiliknya. Ada uang di saku saya, lagi nyari pemiliknya. Bagaimana? Masih tertarik sama yang haram? Jangan berani. Serem, haramnya tambah banyak. Waduh, kamu nggak tahan, kamu nggak kuat. Sama bahaya yang akan ditimbulkan dari dunia sebelum kelak di akhirat. Coba liatin aja. Liatin aja. Yang berani-berani amal haram-haram, liatin keluarganya. Kalau nggak urusannya kayak begitu tuh, yang istri selingkuh, yang suami apaan, yang anak narkoba, yang ini kemana, cerai-cerai, kehidupannya neraka sebelum neraka nantinya. Jangan pernah berani teman-teman. Jangan berani. Mau makan hartanya anak yatim, jangan berani. Mau apa misalnya? Haknya warisan, bodo amat lah, dia nggak ngerti hukum. Nih saya nih kuliah hukum dulunya, udah caranya gini, dia nggak akan bisa dah ngambil haknya. Apalagi orang nggak mampu, dia nggak bakalan bisa juga bayar pengacara. Oh, kamu nggak tahu, kamu nggak tahu. Ya, berapa bulan kamu mau makan barang haram dan lihatin apa hasilnya? Yang haram hanya akan kembali kepada pelaku haram itu.
Dan kalau kamu bukan pelaku haram, kamu akan dengan terpaksa menjadi pelaku haram. Anakmu kamu kasih makan barang haram, tungguin aja. Ya, Alhamdulillah. Saya ada cerita. Lagi mundur sih saya mau cerita. Tapi kayaknya penting buat teman-teman tahu. Ada satu waktu, satu orang, gitu ya, yang kayaknya uangnya ada subhat ataupun agak inian lah ya, mungkin dekat sama haram, memberi kepada saya hadiah, gitu. Jangan pikir siapa-siapa yang nggak ada yang kenal, tenang, nggak ada yang kenal. Di negeri Konoha, di negeri Wakanda lah pokoknya ya, nggak di sini, Teman-teman sekalian sekalian, ngasih kepada saya satu barang, ya. Barang ini saya taruh itu aja, gitu kan? Namanya dia kan, karena Sallallahu Alaihi Wasallam yaqbalul hadiah wa yukafiha. Nabi Muhammad itu menerima hadiah dan membalas. Saya taruh tuh. Satu hari teman-teman, saya lagi di kamar, tiba-tiba aja saya kedengeran suara apa tuh? Tikus. Ada tikus di kamar saya. Ya ampun, saya kelojotan, saya harus lari-lari. Saya bisa buat bunuh tikus itu. Alhamdulillah berhasil lah. Dia tewas secara mengenaskan. Ya, hasil keplakan sapu dari orang yang ada di rumah saya. Waduh, pembunuh berdarah dingin nih ya. Jadi sekalian, udah nih kelar. Si tikusnya udah saya keluarin, aman kondisinya. Satu hari saat saya lagi lihat-lihat isi apa tuh namanya, lemari yang nggak ada kayak rak-rak gitu ya. Terus saya lihat, yang pun ternyata tikus itu sempat bergerilya di barang-barang yang saya punya. Dan tahu nggak sih, dari segitu banyak barang, apa yang dia makan? Betul sekali, hadiah dari orang tersebut. Jadi makanan tikus. Padahal itu kayaknya mahal loh. Hanya jadi makanan. Mudah-mudahan Allah lindungi saya dan kita semua dari yang haram-haram. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi teman-teman sekalian, tuh jauhin barang yang haram. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, dua hal lagi yang jadi bahayanya konsumsi ataupun memakai sesuatu yang haram. Yang kelima, doamu jadi tidak mustajab. Doamu menjadi tidak mustajab. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad bercerita, karena Rasul yusiru safar al-akbar, law aqsama al-aq wa yaqul ya Rabb. Kata Nabi Muhammad, ada seseorang dekil, dekumal, panjang perjalanannya. Ini Nabi menyebutkan beberapa penyebab doa mustajab. Bajunya kusut, badannya sangat lelah, kata Nabi Muhammad alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad lagi cerita, kata Nabi, maddayati ila sama, dia mengulurkan tangannya ke langit. Wa yaqul ya Rabb. Dan dia berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nabi menyebutkan beberapa sebab doa mustajab. Musafir itu doanya mustajab. Musafir lapar, haus, lusuh, doanya mustajab, teman-teman. Maddayati ila sama, mengangkat tangan ke langit, itu juga salah satu sebab doa mustajab. Wa yaqul ya Rabb. Dia dengan merintih dia berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi mat'amu haram, dia makan makanan haram. Malbasuhu haram, bajunya dia beli dari uang haram. Dia bil haram, konsumsinya barang haram. Anna yustajabalah, kata Nabi Muhammad, bagaimana mungkin doanya akan mustajab? Para ulama bilang, doa mustajab itu ada pintunya. Pintunya adalah aklul halal, makan barang haram. Habaib kita dijagain banget. Makanan halal
para aulia dari kalangan Nabi Muhammad SAW, dari kalangan Al-Ba'alawi, teman-teman, itu doanya mustajab. Bahkan Habib Abdurrahman Al-Jufri, Maula Arabah, di Tarim itu kalau kamu ziarah, ada salah satu dari yang diziarahin namanya Habib Abdurrahman Al-Jufri. Teman-teman bisa lihat, itu beliau sampai disebut Maula Arabah, pemilik tanah di sana. Doanya mustajab, dan beliau itu ngobatin orang segala macam penyakit halal, sembuh semua kalau datang kepada beliau gitu. Sampai terakhir banyaknya orang yang datang minta obat sama beliau. Beliau tuh kadang suka nyaputin rumput nih, itu rumput-rumput di pekarangan beliau aja jadi obat, teman-teman. Hanya karena beliau memastikan makanan yang masuk dalam diri beliau, apapun yang masuk dalam kehidupan beliau, itu ada kalau nggak salah tuh 20 atau bahkan 60 rentetan makanan yang semuanya halal. Jadi nih, kalau mau makan ya, mohon maaf ya, misalnya mau makan pastel, itu beliau mesti tahu dulu ini nih tepungnya, gandumnya tumbuhnya di mana, siapa yang punya gandumnya, siapa yang bubuk gandumnya, pabriknya tuh, pabrik ininya penggilingannya tuh punyanya siapa, orangnya kelas apa enggak. Padahal enggak segitunya teman-teman, sampai rumput yang tumbuh di rumahnya bisa jadi obat segala macam penyakit. Karena kalau barang kalau halal murni teman-teman luar biasa sekali. Itulah kenapa sebabnya dulu para ulama-ulama kita doanya saja makanannya halal. Semua yang mereka dapat tuh uang itu benar-benar halal. Makanya intinya Pak, ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Kemudian hal terakhir dari bahayanya barang haram, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Shadiqul Masduq, yang benar dan dibenarkan oleh Allah SWT. Beliau mengatakan semua darah daging yang terbentuk dari sesuatu yang haram, maka neraka adalah tempat kembalinya. Semua darah daging yang terbentuk dari sesuatu yang haram, neraka adalah tempat kembalinya. Kamu makan harta warisan bertahun-tahun jadi darah daging. Makmil, kamu ngerjain apa aja serem kalau sampai kamu datang kepada Allah bawa yang haram ini. Darah dagingmu haram, gimana pantas masuk surga? Darah dagingmu haram, gimana pantas ada di belakang baginda Muhammad? Darah dagingmu haram, bagaimana mungkin kamu layak di belakang Sayyidah Fatimah Zahra yang sampai rela menahan lapar 3 hari 3 malam, sampai mengganjal perutnya dengan batu, sementara kamu datang dengan membawa darah daging dari sesuatu yang haram. Itu sekalian yang saya muliakan, sulit, apalagi kalau ada perempuan lagi hamil. Makanya kalau saya diminta gitu, Ustazah, kalau lagi hamil ini Ustazah, aku nasihat Ustazah, pastikan jangan pernah makan sesuatu yang haram, baik itu haram komposisinya ataupun haram dapatnya dari uang haram. Kenapa gitu? Begitu barang haram masuk, Allah lagi ngebentuk otaknya, ngebentuk hatinya, ngebentuk kakinya, ngebentuk perutnya, ngebentuk matanya, telinganya, ususnya, anggota tubuhnya, darah yang mengalir di tubuhnya lagi dibentuk sama Allah. Masuk barang yang haram, jadi otaknya hanya akan berpikir tentang hal-hal yang haram. Masuk jadi hatinya, jadi hati paling jahat, teman-teman. Jadi hati yang gak punya rahmat, punya apapun. Tentu kita dengar berita tentang orang yang hatinya gak punya rahmat dalam hatinya. Dana bansos dikorupsi, itu menurut saya gak punya hati.
Betul apa enggak? Bisa-bisanya gitu. Buat orang susah loh dikorupsi. Astagfirullah. Harta yang semestinya nyampe kepada santri bisa dikorupsi misalnya gitu. Wah, ini nggak punya hati, nggak punya hati. Kenapa nggak punya hati? Bisa jadi saat pembentukan hatinya emaknya makan barang-barang. Apa itu? Barang-barangnya ya Tio. Berani sama yang haram? Enggak. Udah. Mendingan tuh kona'ah bisa terima sama yang sedikit tapi halal. Itu jauh lebih baik daripada kita berani-berani sama yang enggak halal. Jadi sekalian yang saya muliakan, daripada kita berani-berani sama yang enggak halal. Sekarang kalau kayak gini kita sekarang ini gimana nih Ustazah? Apa nih yang mesti kita lakukan buat masa depan? Kita takutnya kan kemarin-kemarin ada nih yang haram-haram masuk dalam diri kita gimana? Yang pertama, taubat, minta sama Allah biar ke depan kita dikasih sama Allah jalan takwa. Jalan takwa itu jalan yang jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Laksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Tidak semua Allah, ya Allah karuniakan kepada kami ketakwaan padamu ya Allah, menghindarkan kami dari yang haram-haram. Taubat tempuh jalan yang halal. Kalau kamu ada dalam posisi yang kayaknya kerjaan saya bikin saya ngerjain yang haram deh, misalnya jadi susah sholat fardu misalnya gitu ya, nggak boleh pakai jilbab, tinggalin dari yang halal. Susah. Ya udah, Allah melihat kesungguhan dulu, nggak apa-apa susah-susah nggak punya kerjaan dulu, tapi nanti akan Allah gantikan dengan yang halal. Gitu, deh ya. Itu satu teman-teman, taubatin. Suami kamu adanya dalam pekerjaan yang nggak halal, itu bilang nih, udah yuk kita cari kerja aja, nanti saya bantuin, kita cari nafkah yang halal aja. Mungkin zaman sekarang nih bisa jualan online, bisa apalah, banyak usaha-usaha saya rasa kan yang nggak perlu modal banyak juga saya rasa ada aja gitu. Teman-teman sekalian, kalau kita itu jalannya udah kita mantepin, insya Allah kok Allah akan bantuin. Tuh ya, mesti berani ninggalin yang haram, mesti berani buat taubat teman-teman. Jangan kebanyakan takut, tapi nanti kalau saya tinggalin kerjaan ini, saya nanti nggak punya kerjaan, nanti saya nggak bisa makan. Jangan, itu tuh yang kayak gitu tuh namanya menghina Allah SWT. Menurut saya itu salah satu penghisaan kepada Allah SWT adalah ketika kamu ragu-ragu dengan rezeki yang Allah SWT berikan kepadamu. Tenang, dari sejak kamu berada dalam rahim ibumu, rezekimu udah sampai padamu. Bukan begitu? Dari sejak kamu masih berada dalam rahim ibumu, belum bisa bekerja, belum bisa mikir ini kira-kira usaha apa yang menghasilkan, belum tahu cara kerjanya aplikasi online, teman-teman, kamu masih berada dalam rahim ibumu, Allah udah sampaikan kepadamu rezekimu. Gak pernah ada sih, gak pernah dengar ada orang lagi di USG sama dokter terus bilang, ibu mohon maaf ya bu, bayi ibu stres. Udah, kok bisa stres ya dok? Kayaknya dia pusingan mikirin rezeki ini bu. Gak ada ceritanya teman-teman, rezekimu sampai. Makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman dimanapun aja, gak usah takut urusan rezeki. Andai kamu gak tahu alamat rezekimu, rezekimu tahu alamatmu. Andai kamu gak tahu alamat rezekimu sekalipun, rezekimu tahu alamatmu. Jadi gak usah khawatir teman-teman, gak usah khawatir. Hilangkan segala keraguan dalam hatimu, yakin Allah SWT sang pemberi rezeki. Kamu bilang sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang haram saya tinggalin karenamu, gantikan kami dengan rezeki yang halal, sehingga kami ya Allah dapat lebih mantap beribadah padamu. Gitu, minta sama Allah SWT. Satu teman-teman. Kemudian yang kedua, banyakin sedekah. Sedekah itu ngebersihin rezeki.
Sedekah itu ngeluarin rezeki. Jadi kamu tuh kalau sedekah, itu yang keluar tuh yang pertama-tama tuh yang kotor-kotor tuh. Gitu. Sedekah ya? Kasih. Kan kesian juga kalau sedekahnya itu kepada siapa-siapa gitu. Sedekah kasih orang-orang yang benar-benar fakir gitu, benar-benar miskin, orang-orang yang dalam keadaan darurat teman-teman. Orang-orang yang susah hidupnya, itu di tangan mereka tuh yang haramin halal. Allah SWT gantiin dengan keadaan mereka tersebut itu, yang kotor-kotor jadi bersih teman-teman. Yang kotor-kotor jadi bersih. Jadi banyakin sedekah, bersihin harta-harta yang lain-lain. Gitu. Kemudian yang ketiganya, minta sama Allah rezeki yang halal. Caranya dengan ya bisa kamu tinggalin yang haram, gitu ya. Kamu tempuh jalan yang benar. Kalau dagang jangan mau nipu. Kalau kerjaan apapun juga jangan mau bohongin orang lain, gitu ya. Katanya Nabi Muhammad, kebanyakan pedagang celakanya gara-gara wah modal saya aja segitu mah belum dapat. Tuh, banyak celakanya pedagang itu gara-gara itu. Gara-gara bohongin orang. Padahal dia udah dapat tuh keuntungannya. Kalau celakanya penjahit bangsanya atau orang yang jualan jasa, celakanya dari janji-janji ini yang nggak ditepati. Kapan nih selesainya? Selasa datang belum bisa, maksud saya Selasa minggu depan. Ya, itu gara-gara gitu tuh. Banyak celaka, bikin kesel orang. Kakak saya pernah menjahit gitu ya. Terus geloma banget juga pingin kalau dia punya jahitan. Tapi orangnya dia bilang, "Ya ampun kak, saya udah gak jahit lagi." Pas dicari-cari sama dia, lengannya yang satu hilang. Hati semua hak orang, celakanya bangsanya yang kayak tukang jahit atau tukang apa gitu kan, yang jual jasa gitu. Nah, itu banyak kayak gitu. Itu teman-teman jalan takwa kamu tempuh gitu ya, tinggalin taubat, tinggalin yang dosa atau tinggalin yang kurang-kurang halal gitu ya. Kemudian yang keduanya banyakin sedekah, yang ketiga doa. Jangan jauh-jauh dari doa. Doanya jangan minta rezeki banyak, tapi minta rezeki halal dan berkah. Ya, halal dan berkah. Apa sih Ustazah berkah itu? Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Apa rezeki yang berkah? Nih ya, rezeki yang berkah adalah rezeki yang halal ditambah niat yang halal, ditambah cara bekerja yang takwa, cara bekerja penuh cinta. Itu teman-teman hartanya jadi harta yang berkah. Rezeki halal tambah niat kerjanya bagus, ditambah dengan caranya dia kerja itu bagus gitu. Cara kerja bagus itu gimana? Nggak nyakitin orang gitu ya. Ada pedagang misalnya gitu ya, ada pedagang nih, dia dagang barang halal, orangnya juga beli halal, dia nggak nipu gitu, tapi dengan nyakitin orang lain. Misalnya nyakitin orang lain kayak gimana? Misalnya gitu ya, jangan beli toko sebelah loh, toko sebelah kenapa gitu misalnya. Kayaknya suka kalau beli sama yang itu tuh suka pas bawa ke rumah barangnya agak lain loh. Mendingan beli sama saya. Nah ini kan itu namanya bekerja nggak pakai cinta gitu ya, kerja nggak pakai sayang sama orang. Itu teman-teman serius sekalian, itu dapatnya berkah. Nah, jangan lupa doa. Salah satu doanya, ini bonus nih buat yang hadir hari ini. Saya mau kasih tahu beberapa doa, beberapa amalan yang kalau dikerjain, insya Allah ngebanyakin rezekimu. Amin. Dan bukan hanya banyak, tapi berkah, mudah, enak, insya Allah. Mudah-mudahan jadi jalan kebaikan kita bersama insya Allah. Berapa amalan nih maunya? Banyak. Yang pertama, dan ini diajarkan Nabi untuk sahabatnya yang bilang kalau dia terlilit utang banyak, ya, tiap masuk rumah baca surat Al-Ikhlas, baca Qul huwallahu ahad. Ini mujarab teman-teman, mujarab. Tiap masuk rumah baca Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Ikhlas. Enggak gitu.
Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam sambil masuk rumah, lepas sendal, lepas sepatu, depan rumah sambil baca pengumuman. Pakai berhenti dulu nggak usah, sambilan aja sambil masuk gitu. Minta juga sama anak-anakmu, suamimu, siapa yang ada di rumah buat baca kayak begitu. Tiap masuk rumah, setiap salam baca surat Al-Ikhlas. Mujarab nih teman-teman, teruji banget. Cobain aja yang lagi kayak susah-susah gitu, urusan rezekinya, cobain nih. Karena sahabat ini dulu nih kayak begitu. Habis itu dia amalin, berapa bulan kemudian dia datang pada Rasul. Alhamdulillah Rasul, utang udah kebayar semua Rasul. Alhamdulillah, semuanya rapi, semuanya bagus semua Rasul. Alhamdulillah. Karena saya ngamalin itu yang kau ajarkan Rasul. Kenapa kok dia ngasih laporan ke Nabi Muhammad? Mau ngasih tahu sama kita umatnya nih bahwa siapa yang ngamalin ini insya Allah kasih apa yang dimaksudkan. Baca surat, masuk baca surat Al-Ikhlas. Nanti masuk lagi baca surat Al-Ikhlas. Kalau kamu nggak ngapa-ngapain di rumah, keluar aja dulu. Gabut sih nggak ada kerjaan, ya amalin aja datang terus saja. Keluar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit kemudian assalamualaikum. Wah kan di rumah nih. Baca surat. Kemudian amalan yang kedua. Ini udah terkenal banget sih, saya cuma mau negesin lagi aja. Sholat duha. La faqra ma'ad duha, kata Nabi Muhammad. Enggak ada kefakiran bersama dengan sholat duha. Enggak ada kefakiran bersama dengan sholat duha. Hissan wa makna. Secara his atau secara makna. Artinya secara zahir ataupun batin. Orang kalau selalu menjadi sholat duha, dia akan dikasih sama Allah hati yang mudah merasa cukup. Itu kan kekayaan sejati itu. Hati yang mudah untuk merasa cukup. Punyanya dikit aja ya, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, kasih ya Allah, rezekimu ya Allah, alhamdulillah gitu. Orang kalau istiqomah sholat duha lama-lama sama Allah dikasih hati yang mudah merasa cukup. Dan secara zahirnya juga begitu. Orang kalau selalu mengerjakan sholat duha, tidak akan ada masaknya, dia sampai harus minta buat makan. Nggak ada. Jadi kalau kamu ketemu sama orang-orang suka ngemis-ngemis di jalan, bilangin, bang, duha bang, bu duha, lapak Ramadan duha, nggak ada kefakiran bersama dengan sholat duha. Kemudian amalan yang ketiga, teman-teman bacain loh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Berapa banyak? 100 kali. Kapan? Antara azan subuh dengan sholat subuh. Boleh diganti waktunya nggak usah, soalnya saya tuh suka buru-buru kalau mau sholat subuh udah mau habis. Itu dia. Saya dari ucapan ini tahu apa sebab kesulitan ekonomimu. Sholat subuhnya sudah mepet-mepet mau habis. Ya Allah teman-teman, kalau kamu pentingin Allah dalam hidupmu, Allah tentu juga tidak akan membiarkanmu berada dalam kesulitan. Sholat tuh jangan sampai kamu tinggal, harus jadi prioritas utama dalam kehidupan. Ya. Jadi bangun sebelum subuh, habis selesai azan subuh tuh, kamu sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Kalau mau enak lagi, rakaat pertama baca alam nasroh, rakaat kedua baca alam tar. Begitu habis selesai salam sholat, kamu dapat 1 garansi. Ada catnya dari Nabi Muhammad SAW. Garansinya apa? Bebas rasa sakit sepanjang hari. Man shalla bi alam wa alam lam yusibhu dzakal yawm alam. Kata Nabi Muhammad, siapa yang sholat qobliyah subuh, man shallal fajr,
Siapa yang sholat sunnah qobliyah subuh, baca alam nasrah sama alam taroh, rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam taroh, maka sepanjang hari itu dia aman dari rasa sakit. Insya Allah. Ibu-ibu yang kalian nyatet dia yakin apa bakalan ingat semua? Apa aja tadi yang diajarin itu dia yakin bakal ingat semua? Tadi Ustazah tuh baca katanya masuk rumah baca apa? Kursi ya? Bukan. Nah itu tuh suka kelibet-kelibet, kita punya otak nih emang. Nah dicatat tuh ya. Yang pertama tadi apa? Yang kedua apa? Salam duha. Yang ketiga tadi? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Dibaca 100 kali antara adzan subuh dengan qabliyah. Antara adzan subuh dengan salat fardu. Ya, sudah ba'diyah subuh. Kemudian teman-teman, yang terakhirnya, yang keempat, ini juga mujarab nih, yang keempatnya nih. Surat Al-Waqiah. Sayyidina Ibnu Mas'ud sebelum meninggal dunia mewakafkan, mensedekahkan, mensodakohkan semua hartanya. Sama orang-orang tanyain, ya Ibnu Mas'ud, ini terakhir nih ya, waktunya udah jam 3 lewat. Ya Ibnu Mas'ud, mada tarakta li ahli baitik? Wahai Ibnu Mas'ud, apa yang kamu tinggal buat keluargamu nih? Kamu udah mau meninggal dunia, habis sakit berat, gitu ya? Dia sedekah-sedekahin hartanya. Ibnu Mas'ud, nanti kalau kamu meninggal dunia nih, apa yang kamu tinggalkan buat anak-anak kamu kalau kayak gini caranya kamu sedekahkan itu? Udah ada yang saya tinggalin. Apa yang kamu tinggalkan wahai Ibnu Mas'ud? Inni taraktu lahum surat Al-Waqiah. Aku ajarkan kepada mereka surat Al-Waqiah. Wa inni qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa man hafaz ala surat Al-Waqiah, siapa yang membaca surat Al-Waqiah tiap hari, istiqomah mengamalkan surat Al-Waqiah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari segala kefakiran. Jadi aku sudah meninggalkan untuk mereka surat Al-Waqiah. Nah, habis baca surat Al-Waqiah, teman-teman, kalau para ulama, kalau teman-teman nanya, Ustazah bacanya kapan bagusnya? Boleh terus lah. Habis dua bagus. Yang paling bagus kapan? Habis asar. Kenapa gitu? Para ulama bilang, ada dua waktu yang paling cepat mendatangkan rezeki, yaitu saat waktu duha pagi hari, saat waktu duha itu satu waktu yang mendatangkan rezeki, ya. Habis subuh sampai ke isyraq sampai ke duha itu waktu yang paling banyak mendatangkan rezeki. Sama yang keduanya ba'dal asar, habis selesai sholat asar. Tapi kata Imam Muhammad dalam kitabnya, kalau nggak salah Nasa Ilmiah ya, kalau nggak misalnya mawalan satu dari kitab beliau mengatakan yang habis subuh itu adalah waktu yang paling gampang untuk mendatangkan rezeki duniawi, rezeki zahir, rezeki lahiriah. Sementara waktu ba'dasar itu waktu yang paling enak buat kita mendatangkan rezeki yang maknawi, rezeki yang sifatnya rezeki hati, sifat qanaah, hatinya gampang bahagia, hatinya gampang merasa puas, ya, hatinya bersih, selalu punya cinta pada siapapun, bebas dari rasa benci, selalu husnuzan orang itu imannya kuat, keyakinannya mantap, punya cinta sama Nabi Muhammad, punya cinta sama orang-orang soleh. Gitu teman-teman sekalian, itu yang kayak begituan tuh rezeki hati itu mudah didapatkan ba'da sholat asar. Sudah sholat asar. Karenanya dua waktu itu bagus untuk kita meminta hajat-hajat, baik hajat maksudnya rezeki, baik rezeki urusan duniawi maupun rezeki urusan agama, ya, rezeki urusan akhirat. Salah satu rezeki urusan akhirat dikasih ilmu yang manfaat, dikasih kemudahan untuk berpikir, gitu ya. Nah, itu semuanya juga termasuk dari rezeki akhirat.
Habis selesai baca surat Al-Waqiah, teman-teman, cobain baca doanya surat Al-Waqiah yang ada di kitab Khulasatul Madad. Itu cakep banget. Saya mau bacain biar teman-teman yang punya Khulasatul Madad di HP-nya silahkan dibuka, jadi tahu arti doanya. Cakep banget. Saya akan akhiri majelis saya ini dengan baca doa surat Al-Waqiah ini ya. Teman-teman sekalian, doanya Allahumma sun wujuhana bil yasan. Ya Allah, jaga wajah-wajah kami ini dengan Kau beri kemudahan duniawi. Maksudnya orang tuh kalau kita paham secara duniawinya sampai kita minta-minta. Kalau kita minta tuh kan muka kita nih nggak ada harga hidup. Betul enggak? Betul kan? Nggak punya harga diri yang minta-minta kayak aduh nggak punya muka, saya mau minta ke orang kan gitu. Nah ini kita minta sama Allah, Allahumma kun wujuhana bil yasan. Ya Allah, jaga muka kami ya Allah biar nggak sampai minta-minta sama orang, nggak kelihatan ngarep sama orang ya Allah dengan bil yasan, dengan kemudahan urusan rezeki. Wala tuhina bil istah. Jangan hinakan kami dengan kemiskinan. Kemiskinan atau kefakiran yang sampai membuat kita tuh kayak ngarep banget dari orang lain gitu. Jangan dijadikan kami hina dengan kami sampai meminta belas kasihan dari orang lain. Panastarjik talibirisik. Kalau engkau jadikan kami miskin yang sampai harus minta-minta orang, atau hati kami ini terus-terusan merasa kurang, terus sampai kami harus ngarep dari orang, panastarjik talibirisik. Kami akhirnya berharap rezeki dari orang yang sebenarnya juga sama-sama makan rezeki dari ya Allah. Orang ini kan semua makan rezekinya Allah ya. Gak ada siapapun ngasih rezeki, yang ngasih rezeki cuma Allah. Semua di atas muka bumi ini, Bu, presiden, pengemis semuanya sama-sama makan rezeki dari Allah. Pada saat itu ya Allah, kalau Engkau miskinkan kami, kalau Engkau susahkan kami, ya Allah, kami akhirnya jadi minta rezeki dari orang yang makan rezeki darimu ya Allah. Kami akhirnya memohon belas kasihan bahkan dari orang-orang yang buruk dari hamba-hamba ya Allah. Akhirnya jadi ngarep-ngarep bahkan dari orang-orang yang duitnya dari yang haram. Makanya saya sedih tuh kalau ada masjid minta-minta di pinggir jalan, sampai ada bandit ngasih duit, ada koruptor ngasih duit gitu kan, sedih. Nggak kayak gitu mestinya orang Islam. Tidak meminta belas kasihan dari makhluknya Allah SWT, terutamanya yang tidak soleh. Wanastagil dengan dimana orang. Ya Allah, kalau kami mengharapkan belas kasih orang, minta-minta dari orang, kami akhirnya sibuk memuji orang yang ngasih kepada kami. Walau dalam bidang memang mana-mana, dan kami akhirnya menghujat orang, ngata-ngatain orang yang nggak mau ngasih sama kami ya Allah. Wa anta min wara'i dzalika kullu ahlun wal mana. Padahal di atas itu semuanya hanya Engkau lah yang memberi, hanya Engkau lah yang menghalangi. Doa cakep banget. Allahumma kama sunta wujuhana bisujudi illallah wa sunna al hajati illallah. Ya Allah, sebagaimana Engkau selama ini telah menjadikan wajah kami hanya sujud hanya kepadamu, jadikan wajah kami ya Allah tidak meminta belas kasihan juga. Sunnah anul hajat ilaih, jadikanlah wajah kami ya Allah tidak berharap pula kecuali kepadamu. Bijudik wa karamik wa fadlik, dengan kedermawananmu, dengan kemuliaanmu, dan dengan anugerah darimu. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ilmunina bifadlika amman siwak. Cukupkanlah kami hanya darimu ya Allah, jangan dari selainmu. Cukupkan kami hanya denganmu ya Allah. Jangan jadikan kami merasa perlu untuk meminta kepada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ustazah, kalau ada doa kayak begini nih, ada sholawatnya gitu, terus habis itu mulai sholawat lagi, itu kenapa ya Ustazah? Karena doanya ada dua. Maksudnya yang satu itu doa juga, yang satu doa lagi gitu. Doanya dari dua orang, dari dua ulama, dari doa yang berbeda-beda. Jadi buat dikasih tahu itu, akhirnya dibuatlah sholawat baru lagi gitu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa hab lana bihi sallallahu alaihi wasallam min rizqikal halal at-tayyib mubarak. Ya Allah, sampaikanlah sholawatmu dan salammu kepada baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan kemuliaan Nabi Muhammad kami umatnya ini ya Allah, karuniakanlah kepada kami rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Rizki yang halal, komposisinya halal, at-thayyib yang didapatnya dengan cara yang halal, yang baik, kayak tadi saya bilang, al-mubarak yang penuh dengan keberkahan. Mata sunubi wujuhana an-ta'arud ila ahadin min khalqik. Ya Allah, karuniakan kepada kami rizki yang membuat kami menjaga wajah kami dari berharap kepada selainmu ya Allah. Waj'alillahumma lana ilaihi tariqan sahla. Ya Allah, rezekinya kasih dong dengan jalan yang gampang. Min ghairi fitnah, enggak perlu pakai fitnah orang. Gimana ya? Ada loh orang sudah rezeki pakai fitnah orang segala. Auzubillah min dzalik. Wala mihnah, yang enggak pakai capek ya Allah rezekinya. Wala minnah, yang enggak pakai ngarep-ngarep ya Allah. Wala tabi'ah li ahadin min khalqik, yang enggak pakai kami harus berbuat jahat dulu sama orang ya Allah. Minta rezeki yang nyarinya gampang, enak, nggak pakai capek, nggak pakai terjerumus kepada barang haram, nggak pakai fitnah orang, nggak pakai berbuat jahat orang, dan nggak pakai mundat-mundat mengintip-ngintip pemberian kita sama orang lain. Wajadikallahumma haram. Ya Allah, jauhkan kami dari yang haram. Hai itu kan, dimanapun saja harta haram itu berada, jauhkan kami ya Allah. Aina kan, hai itu kan tempatnya haram itu di mana? Aina kan, lewat jalan yang mana aja. Wa inda kan di tangannya siapa aja, jauhin kami ya Allah. Entah itu dari pekerjaannya, entah itu di tangannya siapa, jauhin kami dari yang haram ya Allah. Hul bainana wa bain ahli, halangkan kami ya Allah dari mendapatkan rezeki yang haram. Teman-teman Islam, dari sini kamu tahu, kalau kamu udah doa kayak begini, dari sini kamu tahu, kalau di saat kamu ngarepin satu rezeki terus kamu kok nggak dikasih, mungkin ada haramnya di situ yang lega aja hatinya. Hul bainana wa bain ahli, halangkan kami ya Allah dari rezeki yang haram dan dari orang yang punya rezeki yang haram. Waqfid anna aydiyahum, jadikan tangan-tangan mereka ya Allah tergenggam untuk bisa memberi kepada kami. Jadi ya Allah, kami minta kalau ada orang punya rezeki yang haram mau ngasih sama kami, jangan kasih ya Allah, jangan kasih, jadikan tangannya nggak bisa ngasih ke kami ya Allah. Cakep kan? Makanya para ulama terhindar dari yang haram-haram teman-teman. Orang mau ngasih nih udah niat aja, halang aja, nggak bisa tuh, nggak bisa. Kenapa tuh kayak gitu? Doanya kayak gini, doanya kayak gini. Waqbid anna aydiyahum, ya Allah, jadikan tangan mereka mengepal, nggak bisa ngasih kepada kami ya Allah jika di tangannya terdapat uang yang haram. Wasrif anna wujuhahum wa qulubahum, ya Allah, palingkan wajah mereka dari kami, jauh-jauhin, pokoknya biar jangan ketemu sama kita deh ya Allah. Tuh yang pada punya duit-duit yang haram, tuh hasil korupsi itu segala macam, jangan jadiin kita kenal-kenal dah sama dia ya Allah. Wasrif anna wujuhum, jauhkan wajah mereka dari kami. Wa qulubahum, jangan biarkan hatinya mencintai kami ya Allah. Doanya ulama. Makanya tuh teman-teman sekalian, orang-orang yang bejat-bejat di atas muka bumi gak demen sama ulama. Mereka kira mereka yang gak demen, padahal Allah yang sedang menghalangkan hati mereka dari mencintai para kekasihnya. Wasrif anna wujuhahum wa qulubahum hatta la natakallam illa fima yurdi wa la nasta'in bi ni'matika illa fima tuhibbu wa tarda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Biar kami enak ya Allah, kami bolak-balik semuanya dalam kehalalan kepadamu, dalam mengerjakan pekerjaan yang engkau ridhoi, dan kami pun juga minta tolong dengan dunia. Maksudnya kami dunia membantu kami hanya dari sesuatu yang halal, sehingga kami selalu mengerjakan sesuatu yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Terus doa terakhirnya, Allahumma inna rizquna fis-sama tanzilu, ya Allah, kalau rezekinya masih ada jauh, masih baru ketulis di langit, turunin ya Allah. Wa inna fil ardi fa'khrijhu, kalau rezekinya masih ada di dalam tanah, keluarin ya Allah. Wa inna mu'assiran fayassirhu, kalau emang rezekinya susah, gampangin ya Allah. Wa inna baidan faqribu, kalau jauh rezekinya, deketin ya Allah. Wa inna haraman fatahhirhu,
Kalau sampai ada rezeki haram nyampe kepada kami, Engkau yang maha ya Allah, bersihin ya Allah, cuciin dulu ya Allah, baru bisa nyampe kepada kami. Kalau Engkau nggak mau nyuciin, jauhin aja ya Allah, jangan deket-deketin sama kami ya Allah. Wa in kana qalilan fakathirhu, kalau emang dikit banyakin. Wa in kana ma'duman fajidu, kalau nggak ada wujudkan ya Allah. Wa in kana mawqufan fajrih, kalau terhenti tersumbat lancarkanlah ya Allah. Wa in kana dzamban faghfirhu, kalau emang ada dosanya ampunilah ya Allah. Wa in kana sayyi'atan famhu, kalau ada kesalahannya maka gugurkan kesalahan tersebut ya Allah. Wa in kana khati'atan fatajawaz anha, kalau emang ada kesalahan kepada orang lain lewatin aja ya Allah, jangan kasih kepada kami. Wa in kana adrakan fajirha, kalau ada keburukan kepada orang lain fajirha, batalkan itu ya Allah. Barik lana fi jami dzalik, berkahi kami dalam seluruh rezeki kami. Innaka malikun muqtadir wa ma tasha'uhu min amrin yakun, kaulah zat yang maha berkuasa, apapun yang kau kehendaki dari segala sesuatu maka akan terjadi. Ya man ja'ala syai'an yaqulu kun fayakun, kaulah ya Allah yang apabila menghendaki segala sesuatu tinggal berkata jadilah maka jadilah sesuatu tersebut. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadirnya, mudah-mudahan bisa diamalkan, mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari yang syubhat apalagi yang haram, mudah-mudahan Allah selalu mudahkan rezeki kita, rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan. Ala hadirnya yang dunia salihah jami'ah syamilah, la hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Wa subhanaka wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk kita. Semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, selalu berkah insyaallah. La hadhihi wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.